selalu ada alasan untuk setiap perjalanan. Ya. Perjalanan Yesus dari surga menuju salib, alasannya adalah kita. Selamat datang di podcast pertama kali kita. Kita ada di salah satu podcast yang akan membuat jemaat sekalian mengerti tentang gereja dan tentang Alkitab dan segala macamnya. Ya. Selamat datang. Saya sudah bersama dengan Bu Sherly di sini, Bu Pendeta Sherly. Halo Ibu Sherly. Kita akan membahas karena kita sedang dalam nuansa Paskah ya Bu ya, Prapaskah. Kita akan membahas tentang jemaat mempersiapkan diri untuk Paskah. Jadi kita sudah masuk ke minggu Prapaskah keberapa ini? Kedua ya, bulan Prapaskah kedua. Dan nanti ada beberapa tahapan sampai ke akhirnya kita di Kamis Putih ya Bu ya, Kamis Putih, lalu Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan juga nanti di Minggu Paskahnya begitu ya Bu ya. Nah, ngomong-ngomong soal Paskah ini Bu Sherly, apa kita harus berpantang dan berpuasa Bu untuk Paskah ini? Kalau ditanya harus atau tidak, ya, itu pilihan masing-masing. Tinggal bagaimana kita menjalani masa Prapaskah. Ya. Di GKI Ngopasan ini bukan ada kotak persembahan untuk Paskah ya. Nah, di situ sudah ada tertera tidak boleh makan daging, tidak boleh main game online dan begitu-begitu. Itu sebenarnya dari majelis jemaat dan mungkin juga dari Bapak Ibu Pendeta juga sudah memikirkan itu dibuat seperti itu supaya jemaat fokus dengan Paskah atau bagaimana? Ya, berjuang untuk menyangkal diri. Jadi misalnya yang seneng games, ya, hanya satu hari saja nggak main games, belajar untuk menyangkal diri kan. Betul. Yang seneng nonton YouTube satu hari saja, yang seneng merokok satu hari saja tidak merokok, termasuk satu hari saja tidak makan daging. Nah, berjuang untuk ya, mengendalikan hawa nafsu. Nah, ceritanya sekali. Begitu. Itu dia. Yang seneng nonton YouTube satu hari aja. Satu hari nggak nonton YouTube ya Bu ya. Yang seneng main game, puasa dulu nggak main game, tapi tetap pegang HP boleh ya Bu ya? Boleh, dipegang aja kan. Asal ada sinyalnya dan ada paketannya kan. Tapi kalau memang kita akan mengikuti segala rangkaian yang ada di mulai dari pertama kali sejak Rabu Abu ya, betul ya Bu ya? Dari Rabu Abu kita mulai ada banyak pantangan, dan pantangannya tidak hanya makan ini itu, tidak boleh makan daging dan yang lain, tetapi Bapak Ibu Pendeta dan juga majelis jemaat sudah merangkai semuanya teman-teman untuk kita berpantang di hal-hal yang kita senangi ya Bu ya. Jadi kita menguji diri kita supaya kita yang biasanya main game, yang terutama yang ngerokok, bapak-bapak itu ya Bu ya, itu susah sekali tuh Bu. Kadang-kadang kalau nggak ngerokok itu setelah makan pahit katanya Bu. Makan lagi ya, jadi gendut malah Bu ya. Terima kasih Bu Sherly, dan kita masuk ke satu rangkaian yang coba akan kita bahas. Ini teman-teman, saat ini kita akan masuk ke Minggu Palma ya. Nah, Minggu Palma nih Bu Sherly. Minggu Palma itu sebenarnya terjadi karena apa Bu? Di secara teologisnya. Bukan terjadi karena apa, tetapi Minggu Palma itu adalah saat dimana kita memperingati Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem untuk mengalami penderitaan. Minggu Palma itulah awal di mana Tuhan Yesus betul-betul mengambil satu keberanian untuk melangkah sampai ke salib. Jadi sekitar 6 hari sebelum penyaliban ya Bu ya. Enggak sampai 6 hari. 4-5 hari ya Bu ya. Karena Minggu setelah itu ada langsung Kamis Putih, langsung Jumat Agung penyaliban itu ya Bu ya. Minggu Palma. Dan sebenarnya bagaimana sebenarnya Bu respon dari jemaat yang ada di Yerusalem saat Yesus masuk ke sana? Ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, ya, waktu itu orang banyak menyambut Yesus dengan berkata Hosana, Hosana gitu ya. Dengan satu harapan bahwa Tuhan Yesus akan menjadi raja bagi orang Yahudi yang akan melepaskan orang-orang Yahudi dari Romawi, penjajahan Romawi. Ya, mereka mengharapkan inilah saatnya di mana Yesus akan
menyelamatkan mereka, membebaskan mereka dari bangsa Romawi. Mereka memakai jubah-jubah mereka untuk menyambut Tuhan Yesus. Lalu mereka mengambil daun-daun palma dan kemudian mereka berteriak Hosana Hosana dengan lambaian daun-daun palma. Karena itu Minggu Palma disebutnya karena kita memperingati disitulah Tuhan Yesus dielulukan oleh banyak orang. Ya, dan nanti kalau kita memperhatikan daun-daun palma itulah yang nanti menjadi cikal bakal abu di Rabu-Abu. Oh begitu. Ya. Jadi abu di Rabu-Abu yang Tahun berikutnya ya Bu ya. Jadi saya sempat gini teman-teman, sempat ngobrol dengan beberapa rekan dari teman-teman dari Katolik ya Bu ya. Itu memang daun palma yang mereka pakai di Minggu Palma misalnya tahun 2019 nih teman-teman. Itu akan mereka simpan ya Bu ya di salib mereka, lalu tahun depan akan dipakai gitu ya. Tetapi saya juga ada sedikit tahu nih teman-teman. Saya juga akan tanya ke Bu Sherly nih sekarang. Bukankah yang meneriakkan Hosana Hosana itu nanti juga yang akan meneriakkan salibkan dia, betul Ibu? Ya. Oh. Kenapa bisa begitu? Ya karena harapan mereka nggak tercapai. Mereka berharap Yesus jadi raja mereka, pahlawan mereka yang membebaskan mereka dari Romawi. Kenyataannya tidak. Yesus justru akhirnya ditangkap lalu dihukum salib. Jadi berbalik 180 derajat. Luar biasa teman-teman, pengetahuan yang secara teologis kita tahu bahwa bangsa Yerusalem ya Bu ya, itu yang pertama kali Yesus datang masuk ke sana menyambut mereka dengan teriakan Hosana dengan pakaian terbaik dan daun palma. Itu juga mereka yang mendukung Yesus untuk disalib. Sungguh ironis Bu ya. Tapi ya manusia mudah berubah. Betul sekali. Seperti saya mungkin ya. Itu dia. Jadi gitu teman-teman. Jadi Yesusnya yang tidak berubah Ibu ya. Jadi makna Minggu Palma, kalau daun palma sendiri memang harus daun palma Bu, atau bagaimana? Atau memang tradisi di sana begitu? Ya. Sesuai dengan Injil Yohanes. Ya. Injil Yohanes 12 ayat 13 ya? 12 ayat 13 ya. Daun palma. Dibaca teman-teman, Yohanes 12 ayat 13. Di situ disebutkan bawa Alkitab, saya juga bawa Alkitab elektronik. Di perikopnya memang disebutkan teman-teman, Yesus dielulukan di Yerusalem. Dari ayat 12-nya sudah disebutkan, keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka, orang-orang itu teman-teman, mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia, menyambut dia, sambil berseru Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Betul ya Bu? Berarti memang pada awalnya disambut Yesus ya dengan luar biasa ya. Dengan harapan menjadi Raja Israel. Raja Israel. Langsung berubah ya setelah itu. Dan kita masuk ke Kamis Putih. Kamis Putih di mana Yesus mengumpulkan murid-muridnya. Betul ya. Mengumpulkan murid-muridnya untuk mengadakan perjamuan terakhir. Perjamuan malam terakhir. Perjamuan malam terakhir. Di situ Yesus berpesan apa sebenarnya ke murid-murid? Ya, Yesus mengingatkan tentang pengkhianatan Yudas. Ya, tentang bagaimana dia akan menderita. Ya, tapi dia juga berpesan supaya kita juga melakukan perjamuan itu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Supaya kita mengingat-ingat terus. Nah, karena itu ada perjamuan kudus sebagai peringatan, mengingat dia, ya, memecah roti, menuang anggur. Nah, tapi Kamis Putih kan tidak hanya perjamuan, di mana Tuhan Yesus juga membasuh kaki para murid. Membasuh kaki para murid. Nah, siapa yang mau menjadi yang terbesar, dia harus melayani. Yesus memberikan teladan, dia bersedia berlutut di bawah murid-muridnya dan membasuh kaki murid-muridnya sebagai keteladanan kerendahan hati. Dan di situ murid-muridnya sebenarnya kaget ya teman-teman ini ya. Kenapa yang jadi mentor mereka sebenarnya, kalau dalam bahasa sekarang mentor mereka, guru mereka, kenapa mau turun
Serendah itu ya Bu ya. Kalau di sana membasuh kaki itu sudah yang paling rendah Bu. Ya, itu pekerjaan hamba atau budak. Dan Yesus mau melakukan itu supaya memberi teladan kepada murid-muridnya bahwa kita ya harus melayani seperti itu dengan kerendahan hati, dengan cinta kasih begitu ya. Selain perjamuan malam itu Bu, dan juga sebenarnya di hari Kamisnya itu banyak kejadian. Banyak kejadian. Selain perjamuan malam ada juga teman-teman pembasuhan kaki Yesus dan penglihatan Yudas yang tentunya lalu ada apa lagi Bu di sini? Setelah itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke Getsemani. Oh, Yesus berdoa. Di sana dia berdoa ya, bahwa sebagai manusia Yesus juga mengalami kegentaran, ketakutan sehingga dia jatuh di dalam satu pergumulan yang berat. Mau melanjutkan atau tidak? Ya. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa kehendak Bapa yang harus terjadi. Dan di situ digambarkan teman-teman kalau di Alkitab ya Bu ya, Yesus seperti menangis seperti tetesan darah Bu ya. Jadi benar-benar ya sudah pergumulan yang paling dahsyat dari Yesus ya di situ tuh Bu ya. Jadi sisi manusiawinya tetap ada teman-teman ya. Berat untuk menjalani itu karena Yesus pure tanpa dosa ya Bu ya. Tapi harus menanggung dosa semua umat manusia termasuk kita, teman-teman juga. Dan harus melakukan yang tidak seharusnya kita bayar ya. Nah, di situ Yesus bergumul. Berarti Yesus pergi sendiri ke taman, sementara murid-muridnya berjaga di depan gitu ya. Dengan murid-murid yang lain. Tetapi Tuhan Yesus mengambil tempat yang menyendiri. Ya. Nah, murid-murid disuruh berjaga-jaga, berdoa, tapi tidur semua. Untuk hal kecil saja teman-teman, murid-murid tidak bisa taat gitu ya. Jadi kalau Yesus mau kecewa ke banyak orang sebenarnya Bu ya. Termasuk ke murid-murid terdekatnya pun diminta berjaga-jaga karena mungkin akan ada orang Romawi ya Bu yang akan mengambil ya di situ ya. Jadi, karena Yudas kan sedang mempersiapkan diri untuk menangkap Tuhan Yesus. Setelah itu mulai penangkapan. Mulai ditangkap, lalu diadili sampai Jumat. Sampai Jumatnya. Dan di situ juga Petrus kemudian subuh itu sudah menyangkal Yesus. Ya, 3 kali Petrus mengatakan aku tidak mengenal dia. Ya. Seorang yang dekat sekali dengan Tuhan Yesus, pada akhirnya tidak punya keberanian untuk mengaku saya teman Tuhan Yesus. Bu Sherly, bukannya dulunya Petrus sempat berpikir tidak akan, atau sempat ditanya apakah kamu mengasihi? Oh setelah itu ya Bu ya? Apakah kamu Petrus mengasihi sudah aku berjanji bahwa apapun yang terjadi dia tetap akan bersama dengan Tuhan Yesus sampai dia berkata masuk penjara juga mau gitu ya kan. Tapi kenyataannya ketika dia cuma diminta mengakui Yesus sebagai gurunya aja dia tidak berani. Kenapa ya? Karena Petrus sudah melihat kalau Yesus sebagai gurunya diperlakukan tidak manusiawi. Kalau dia mengaku dia pasti juga akan mengalami hal yang sama. Betul. Itu. Jadi dari awal Petrus sudah sangat yakin bahwa saya akan tetap mengasihi Yesus apapun yang terjadi. Tapi ternyata menyangkal juga, bahkan nggak sekali teman-teman, 3 kali ya, 3 kali terus menyangkal. Sampai sebelum ayam berkokok. Luar biasa sih itu. Dan setelah itu proses pengadilan masih berlanjut terus sampai ya Yesus diputuskan salah dan dia harus dijatuhi hukuman salib. Ya. Tetapi kalau kita ngobrol soal Pontius Pilatus sebenarnya si Pontius Pilatus itu tahu bahwa sebenarnya Yesus. Pontius Pilatus kan bukan raja, rajanya Herodes. Raja Herodes. Nah, ini dia harus ada CTA. Raja Herodes, tapi yang mencuci tangan itu sebenarnya siapa? Pontius Pilatus. Pontius Pilatus betul ya. Dia tidak mau ikut campur dalam keputusan ini ya, betul ya. Karena Pontius Pilatus sebetulnya kan sudah menemukan Yesus tidak bersalah. Sebenarnya. Ya, tapi dia kan tidak cukup punya keberanian untuk menghadapi masyarakat. Iya. Secara manusiawi sebenarnya fisik orang tidak bisa sekuat itu ya Bu. Ya memang hanya Yesus yang bisa itu. Ya kan Bu, kalau kita melihat sudah disesa seperti itu dan tidak makan, tidak minum, pasti dehidrasi dan yang lain-lain. Tetapi ya memang rencana Tuhan harus tergenapi begitu ya. Dan kita memperingati itu di Jumat Agung gitu ya. Jadi di Jumat Agung itu kita biasa ibadah ya. Teman-teman kita biasa ibadah Jumat Agung itu memperingati penyaliban Yesus gitu ya. Di mana Yesus disalib untuk menebus dosa umat manusia
Dan ada banyak kejadian juga Bu ya saat Yesus terangkat, saat disalib ya Bu ya, dan ada 2 orang di kanan kiri. Itu yang bisa diceritakan Bu, yang 2 kanan kiri itu sebenarnya penjahat atau siapa? Penjahat semua Sebenarnya Bu. Tetapi ada satu yang tersadar Bu ya, sebenarnya bahwa dia itu tidak salah, kita yang salah. Lalu disalib, itu pun masih disiksa Bu ya. Tidak diberi minum, di lambungnya ditusuk, betul ya Bu ya. Lalu sampai tirai bait suci terbelah dua. Berarti tirai bait suci terbelah 2 ada makna sesuatu Bu? Jadi ketika Tuhan Yesus mati, lalu terjadi gempa bumi dan kemudian tirai bait suci terbelah menjadi 2 ya. Itu sebagai satu simbol bahwa sekarang manusia bisa datang menjumpai Allah, karena manusia sudah mendapatkan penebusan penyucian dosa dari darah Yesus. Manusia diperdamaikan dengan Allah dengan Yesus, dengan tirai bait suci yang terbelah menjadi 2. Bu Zari bisa bercerita sedikit Ibu tentang bait suci yang harus ada tirainya itu sebenarnya seperti apa? Memang ada sekat antara siapa yang boleh masuk atau tidak? Ya. Salah satu ruangan di bait suci orang Yahudi adalah yang disebut dengan ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus ya. Di mana ruang Maha Kudus itu tidak boleh sembarang orang masuk. Imam yang bertugas di sana seumur hidup hanya 1 kali masuk. Oh ya? Di sana ada tabut perjanjian Allah. Ya. Lalu imam yang bertugas itu akan masuk ke sana. Masalahnya adalah bahwa bagi orang Yahudi bertemu dengan Tuhan itu bisa mematikan. Oh, begitu. Ada satu ketakutan. Karena itu menurut cerita, imam yang masuk ke ruang Maha Kudus, dia kakinya akan diikat dengan tali yang ada loncengnya kecil. Jadi kalau lonceng itu masih berbunyi, tali itu masih bergerak, berarti imam di sana masih hidup. Ruang Maha Kudus itulah yang ada tirai sehingga orang tidak bisa sembarangan. Di situ Allah datang, disimbolkan sebagai Allah hadir. Dengan tirai yang terbelah menjadi 2, maka kemudian Allah dengan manusia diperdamaikan. Sudah tidak ada sekat lagi ya Bu? Kita sekarang bebas menjumpai Allah. Sebenarnya pengetahuan lama teman-teman, tapi secara teologis kita akan jadi lebih detail lagi bahwa ternyata memang ada sekat di bait suci yang lama itu, yang hanya imam besar yang boleh masuk ya Bu, karena di situ ada ruang Maha Kudus gitu, dan jemaat hanya bisa di luar. Dan setelah Yesus disalibkan dan mati di kayu salib, penebusan itu terjadi, ada gempa bumi Bu ya, ada langit menjadi gelap, gempa bumi, dan tirai bait suci terbelah menjadi 2 menjadi simbol teman-teman, jadi simbol bahwa kita sudah bisa langsung berkomunikasi dengan Allah Bapa melalui penebusan Yesus. Kita pindah ke Sabtu Sunyi, hari dimana dalam bahasa sekarang galau ya Bu. Galau, ini Yesus kemana? Kalau kita jadi murid-murid ini, kita sudah kehilangan sosok lagi Bu. Kita sudah kehilangan orang yang setiap hari menuntun kita harus ngapain, Sabtu Sunyi yang dilakukan murid-murid apa? Ya, kalau menurut Alkitab ya mereka tetap ada di tempat persembunyian, menangis, masih di Yerusalem sedih, susah ya. Jadi mereka menunggu dan menanti dalam ketidakpastian. Sabtu Sunyi orang masih berharap, tetapi pasca itulah terwujudnya sebuah pengharapan dari kita. Setelah itu Minggu Paskah ada beberapa murid yang menengok kubur Yesus ya Bu ya. Ada Maria tuh. Ada Maria dan beberapa perempuan itu menengok kubur Yesus, berharap akan ya sekedar, kalau sekarang sih nyekar ya Bu ya. Kangen kan sama sosok Yesus yang sudah karena jenazah Tuhan Yesus gitu. belum dimandikan, belum dibersihkan. Iya. Langsung dikuburkan di gua karena itu. Mereka sudah mau memasuki hari Sabat. Oh ya teman-teman, hari Sabat tidak boleh melakukan aktivitas ya Bu. Itu dia. Jadi belum dimandikan, tetapi jenazah Yesus sudah masuk ke kubur, ke gua yang sudah ada batunya gitu ya. Kalau kita biasa di sekolah minggu gitu, jadi kubur Yesus ada batu gitu ya, yang
bisa digeser gitu ya. Dan kubur kosong Bu ternyata. Yesus sudah bangkit. Minggu Paskah berarti di situ minggu di mana kita mensyukuri bahwa pengharapan kita sudah terwujud ya. Dan iman, kalau kita berbicara masalah iman kita di Sabtu Sunyi yang masih menanti-nanti begitu. Iman yang galau. Kata Shirley, itu jadi iman yang sudah berpengharapan dan pengharapannya sudah nyata. Gitu ya. Minggu Paskah maknanya itu teman-teman. Setelah itu Yesus menampakkan diri ya Bu ya, selama 40 hari. Selama 40 hari menampakkan diri ke murid-murid, tapi murid-murid masih bersembunyi Bu ya. Masih beberapa masih belum percaya dan masih belum cukup berani untuk bisa istilahnya keluar dari rumah, dan mungkin akan ditanya lagi seperti teman Simon ya Bu ya, seperti Petrus ya. Itu, dan itu pun masih tidak percaya Bu ya. Saat Yesus datang ke rumah persembunyian itu sempat ya Bu ya, ketemu Thomas. Betul, dan harus secara langsung meminta untuk mencucukkan jari. Thomas minta bukti teman-teman bahwa yang datang itu benar-benar Yesus. Itu mencucukkan tangan di bekas paku dan juga tusukan di lambungnya Bu ya. Dan akhirnya percaya. Mulai dari situ semua murid-murid akhirnya percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Gitu. Dan Yesus berpesan apa Bu sebenarnya ke murid-murid setelah bangkit itu? Banyak sekali ya pesannya. Salah satunya adalah khusus untuk Petrus, gembalakanlah domba-domba. Khusus Petrus ya Bu? Ya. Tapi tentu Petrus mewakili kita semua, iya, mengembalakan. Lalu kemudian pesan yang lain adalah menjadikan semua murid Yesus, semua orang murid Yesus, semua bangsa jadi murid. Membaptiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Ayat berapa teman-teman? Harus hafal dong itu. Ayat hafalan itu. Gitu ya Bu. Dan jadi lebih berani ya murid-murid sekarang Bu ya untuk mengabarkan berita sukacita itu ke seluruh dunia ya Bu. Jadi semenjak yakin bahwa Yesus sudah bangkit, jadi mereka dalam tanda kutip seperti militan begitu ya untuk bisa mengabarkan itu kemana-mana. Setelah 40 hari Yesus nanti naik ke surga, lalu turun Roh Kudus. Disitulah momennya sebenarnya ya untuk murid-murid itu benar-benar bisa bergerak dan juga mengabarkan berita sukacita itu ke seluruh penjuru dunia. Jadi ini teman-teman tentang Minggu Palma, rangkaian Paskah kita mulai dari awal sebenarnya dari Prapaskah, dari Rabu-Abu yang kita kalau di GKI Ngupasan ada celengan untuk Paskah Ibu ya. Kita buat untuk setiap harinya ada penugasan ya, kalender Paskah. Benar. Jadi ada penugasan 1 hari tanpa televisi, 1 hari tanpa YouTube dan yang lain-lain. Teman-teman di GKI Ngupasan pasti tahu, dan ayo kita jalanin itu semua supaya kita juga melatih diri ya Bu ya, sampai akhirnya nanti kita sampai ke rangkaian Paskah dari nanti Minggu Palma sampai ke Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah begitu. Bu Syari ada yang mau disampaikan untuk Paskah kali ini ke rekan-rekan dari GKI Ngupasan? Bahwa selalu ada alasan untuk setiap perjalanan. Ya. Perjalanan Yesus dari surga menuju salib, alasannya adalah kita. Kitalah alasan Yesus melakukan perjalanan dari surga menuju salib. Kita ada di hati Allah. Allah begitu mengasihi kita sampai Yesus melakukan satu perjalanan yang cukup berat, sangat tidak manusiawi. Itu hanya demi kita semua manusia. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menghargai kehidupan kita sendiri yang sudah berlimpah dengan cinta Tuhan. Yang jadi tugas kita di masa Prapaskah dengan menghargai hidup kita Ibu ya, dan melanjutkan cinta kasih Tuhan itu pada orang lain, setiap orang siapapun yang kita temui ini. Yeah. Gitu ya. Jadi kita akan memaknai Paskah ini dengan lebih, istilahnya lebih rendah hati lagi ya Bu ya. Lebih rendah hati, lebih menghargai mampu itu. menyangkal diri, bukan menyangkal Yesus ya, tapi menyangkal diri. Menyangkal diri
dengan kalender Paskah di GKI Ngupasan itu menyangkal dirinya banyak banget ya. Beberapa susah ya. Wah, susah sekali tuh untuk dilakukan, tapi kita belajar, semuanya belajar ya. Jadi belajar untuk disiplin secara rohani begitu ya. Jadi terima kasih banyak Bu Sherly untuk waktunya. Tuhan memberkati. Terima kasih teman-teman untuk podcast yang pertama ini. Sekiranya bisa menjadi perenungan kita bersama bahwa kita menghadapi Paskah dengan penuh kerendahan hati, dengan keyakinan bahwa Yesus bangkit. Jadi kita tidak boleh lagi punya iman Sabtu Sunyi ya Bu ya. Kita harus punya iman di Minggu Paskah di mana Yesus bangkit dan Yesus mati di kayu salib untuk membebaskan kita semua dari dosa. Jangan main-main dengan dosa ya Bu. Jangan mempermainkan hidup, tetapi kita harus bertanggung jawab terhadap hidup. Terima kasih teman-teman. Saya Banu Pratista dengan Bu Pendeta Sherly Dewi Indrawati. Pamit undur dulu. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Tuhan memberkati.